Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi pengelolaan bisnis retail. Pada pertemuan yang ke-9 kita akan membahas mengenai poin kompetensi dasar 3.6 dan 4.6, yaitu menganalisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, sebelum kita membahas Undang-Undang Perlindungan Konsumen, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsumen. Jadi konsumen itu adalah semua pihak yang menggunakan barang atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, orang lain, dan makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk dijual kembali. Itu merupakan istilah konsumen atau pengertian dari konsumen. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 tentang perlindungan konsumen. Jadi pengertian konsumen itu adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan kata lain, sebagian besar konsumen itu adalah pengguna akhir dari suatu barang atau jasa. Bila pembelian barang bertujuan untuk dijual kembali, maka pembeli tersebut adalah konsumen antara yang dikenal dengan distributor atau pengecer. Terus kemudian dasar hukum pada hakikatnya terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia. Yakni yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jadi tujuan pembangunan nasional itu diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dasar hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Dengan adanya undang-undang tersebut membantu para konsumen terlindungi dalam kegiatan pembelian atau penjualan barang. Terus kemudian dalam kegiatannya, dalam hukum atau undang-undang perlindungan konsumen itu ada asas perlindungan konsumen. Yang pertama ada asas manfaat, adalah mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen itu harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, adanya asas keadilan. Jadi partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga adalah asas keseimbangan. Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Yang keempat, adanya asas keamanan dan keselamatan konsumen. Nah, untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang terakhir itu adalah asas kepastian hukum. Baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Itu adalah beberapa poin asas perlindungan konsumen dari segi manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen dan kepastian hukum. Di sini sudah jelas banyak manfaatnya dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
tujuan adanya perlindungan konsumen, jadi pemerintah selaku pemegang kebijakan itu harusnya tidak berdiam diri dan cepat bergerak mengatasi membanjirnya produk di pasaran yang berbahaya bagi konsumen. Jadi perlindungan konsumen itu oleh pemerintah mutlak harus dilakukan. Begitupun dengan produsen si pembuat ini harus memiliki kesadaran atas perlindungan konsumen. Jangan sampai karena pemerintah kurang tanggap dan ulah produsen nakal akan mengakibatkan korban dan kerugian bagi konsumen yaitu masyarakat. Jadi tujuan perlindungan konsumen itu untuk meminimalisir terjadinya produsen yang nakal. Kalau tidak ada perlindungan konsumen, pasti banyak pelaku usaha atau produsen yang akan melakukan segala cara untuk menghasilkan laba untuk kepentingannya sendiri. Terus kemudian, tujuan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada 6 poin. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian, hukum, dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang terakhir, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Itu adalah tujuan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oke, untuk pertemuan ini kita akhiri. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.